Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Humaira Alana Kolbi dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal supervisi pendidikan. Konsep supervisi pendidikan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Dalam konteks profesi pendidikan, mutu pembelajaran merupakan refleksi dari kemampuan profesi guru. Efektivitas supervisi pendidikan ditunjukkan pada peningkatan hasil belajar peserta didik melalui cara-cara mengajar yang lebih baik pula. Sasaran supervisi pendidikan adalah pemberdayaan akuntabilitas profesional guru yang direfleksikan dalam kemampuan-kemampuan berikut: merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian bagi peningkatan layanan pembelajaran, memberikan umpan balik secara tepat, teratur, dan terus-menerus kepada peserta didik, melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, menciptakan dan mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran, memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia, interaksi pembelajaran yang tepat, melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran. Fungsi-fungsi supervisi pendidikan. Fungsi pertama adalah fungsi penelitian. Penelitian dapat dilakukan dengan prosedur perumusan pokok masalah sebagai fokus penelitian, lalu pengumpulan data yang bersangkut paut dengan masalah tersebut, yang ketiga ada pengolahan data, dan penarikan kesimpulan yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan. Selanjutnya ada fungsi penilaian. Dalam etika pendidikan, penilaian itu harus menekankan terlebih dahulu kepada aspek-aspek positif, kemudian baru kepada aspek-aspek negatif. Fungsi selanjutnya ada perbaikan. Dapat diambil dengan langkah-langkah mengidentifikasi aspek-aspek negatif, yaitu kekurangan dan kelemahan. Yang kedua, mengklasifikasi aspek-aspek negatif itu mana yang serius dan mana yang sederhana, dan melakukan perbaikan-perbaikan menurut prioritas. Selanjutnya, kita punya fungsi peningkatan. Dalam proses ini diusahakan agar kondisi yang telah memuaskan itu supaya dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Lalu ada asas-asas supervisi pendidikan. Kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional gurunya. Selanjutnya, pengawasan terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran hendaknya menaruh perhatian pada peningkatan kemampuan profesional guru. Pembinaan yang tepat dan terus-menerus yang diberikan kepada guru-guru berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru didasarkan atas keyakinan bahwa mutu pembelajaran dapat diperbaiki dengan cara paling baik di tingkat sekolah atau kelas melalui pembinaan langsung. Supervisi yang efektif dapat menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru. Supervisi yang efektif dapat melahirkan wadah kerjasama yang dapat mempertemukan kebutuhan profesional guru. Supervisi yang efektif dapat membantu guru-guru memperoleh arah diri, memahami masalah yang dihadapi sehari-hari, dan belajar memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari dengan imajinatif dan kreatif. Supervisi yang efektif hendaknya mampu membangun kondisi yang memungkinkan guru-guru dapat menunaikan pekerjaan secara profesional. Selanjutnya kita ada peranan pengawas. Yang pertama ada peneliti, yang kedua ada konsultan atau penasehat, yang ketiga ada fasilitator, yang keempat ada motivator, dan selanjutnya ada pelopor pembaruan. Perilaku pengawas: memperhatikan, mengerti atau memahami
membantu dan membimbing, memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan, memupuk kepercayaan diri, memupuk dan mendorong bagi pengembangan inisiatif dan kreativitas. Teknik-teknik supervisi pendidikan sebagai berikut. Kunjungan kelas, pertemuan pribadi, rapat guru, kunjungan antar kelas, kunjungan antar sekolah, penataran, dan penerbitan buletin profesional. Program supervisi pendidikan. Program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Program supervisi pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pembinaan profesional. Program supervisi yang baik berisi kemampuan menjabarkan kurikulum ke dalam program semester, kemampuan menyusun perencanaan mengajar atau satuan pelajaran, kemampuan melaksanakan kegiatan belajar, mengajar dengan baik, kemampuan menilai proses dan hasil belajar, kemampuan untuk memberikan umpan balik secara teratur dan terus-menerus, kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana, kemampuan menggunakan atau memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media mengajar, kemampuan membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan dalam belajar, dan kemampuan mengatur waktu dan menggunakan secara efisien untuk menyelesaikan program belajar siswa. Cara menyusun program. Yang pertama, mengidentifikasi masalah-masalah proses belajar, mengajar yang dihadapi guru sehari-hari yang ada di sekolah atau wilayah pembinaan itu. Menganalisis masalah, lalu merumuskan cara-cara pemecahan masalah, lalu implementasi pemecahan masalah, selanjutnya evaluasi dan tindak lanjut, dan model pengembangan program pembinaan. Selanjutnya ada penilaian program supervisi. Keberhasilan suatu usaha hanya dapat kita ketahui dengan cara mengadakan penilaian terhadap usaha yang telah dilakukan. Dengan penilaian, kita dapat mengukur sampai di mana tujuan sudah atau belum tercapai, dan berapa banyak kemajuan atau peningkatan yang dapat dicapai pada tiap tahap usaha. Kriteria keberhasilan pelaksanaan program supervisi. Mutu pengajaran tergantung pada mutu mengajar guru. Maka kegiatan pembinaan harus menaruh perhatian yang serius terhadap peningkatan kemampuan profesional gurunya, yang akan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar mengajar. Selanjutnya ada teknik dan alat penilaian. Penggunaan beberapa teknik dan alat penilaian ada observasi, wawancara, dan angket. Pihak yang menilai. Setiap pihak yang terlibat dalam proses supervisi pada dasarnya merupakan pihak yang harus mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari setiap usaha yang telah dilakukan. Dengan demikian, guru, kepala sekolah, dan pengawas adalah para penilai. Selanjutnya ada skala penilaian. Skala penilaian merupakan daftar pernyataan yang menggambarkan suatu keadaan di mana responden tinggal membubuhkan tanda cek pada tingkat skala yang cocok. Pemanfaatan hasil penilaian dan tindak lanjut. Bertitik tolak dari hal-hal yang positif. Dan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam proses belajar mengajar di kelas. Pengawas dapat menyusun langkah-langkah kebijaksanaan. Selanjutnya, hal-hal yang positif perlu disampaikan terlebih dahulu kepada guru agar bisa dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya ada laporan. Para pengawas meminta laporan hasil belajar siswa, laporan daya serap, dan laporan hasil evaluasi belajar lainnya.
Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.